Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Apa saudara baik-baik saja? Ada berapa banyak saudara yang sudah terima kebaikan daripada Tuhan Yesus? Saya melihat banyak tangan-tangan yang terangkat. Kita harus mengamini bahwa Tuhan Yesus itu adalah baik. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa meresponi bahwa Tuhan Yesus itu adalah baik, walau keadaan sekarang ini keadaan yang sungguh tidak baik. Tetapi pujian ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik adanya. Saudara-saudara, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita meresponi ini dengan benar. Respon yang benar. Ya. Apa itu respon, saudara? Respon adalah sebuah reaksi. Reaksi kita terhadap keadaan ini, terhadap situasi ini, saudara. Kalau kita melihat hari-hari ini, saudara, banyak hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Seperti adanya pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada karantina wilayah, kemudian belajar beraktivitas dan bekerja dari rumah atau work from home. Kemudian kita kalau keluar rumah harus mengenakan alat pelindung diri, masker dan sebagainya. Dan kita tidak dapat berkumpul dengan teman, saudara, ya, bahkan rekan-rekan ibadah kita. Ada pembatasan-pembatasan yang harus kita patuhi saat ini. Semua itu membuat kita tidak nyaman, saudara. Dan sebagian orang bahkan, saudara, memanfaatkan situasi seperti ini, saudara, untuk malah membuat popularitas. Ya, bisa melalui media massa, melalui YouTube, ya saudara, ya, mereka masing-masing berusaha untuk mencari popularitas. Bahkan ada juga orang yang menimbun barang, ya, tidak menjual dan menjual, ataupun kalau menjual dengan harga mahal. Jadi mereka memanfaatkan ini. Bahkan sebagian orang ada yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mencari keuntungan pribadi. Ini ada respon yang tidak terpuji, saudara. Hari ini sesuai dengan tema kita mau belajar sedikit dari Alkitab. Ya, bagaimana respons yang benar yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sehubungan dengan hari Jumat Agung dan Paskah ini, saudara, saya mengutip dalam kitab Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Di sini ada dua buah kejadian, ya, di mana yang satu merespon dengan benar dan yang lain merespon dengan tidak benar. Ya, respon yang benar adalah ketika Yesus di Taman Getsemani, saudara. Dia berdoa kepada Bapa. Dia ngeri melihat cawan yang harus dia terima, yang berisi dosa-dosa seluruh manusia di dunia ini. Tetapi Yesus merespon itu dengan benar. Dia mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Di lain pihak, pada saat kejadian itu pula, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi ketika dia menjumpai murid-muridnya 3 kali, saudara, murid-muridnya malah tertidur, tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Itu adalah respon yang salah, yang tidak benar, saudara. Nah, saya akan memberitahukan kepada saudara, menceritakan beberapa respon yang tidak benar yang kita bisa jumpai dalam Alkitab kita, saudara. Yang pertama, kita lihat bangsa Israel. Pada waktu mereka dibebaskan oleh Musa menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut dan mengeluh. Itu adalah respon yang tidak benar, ya saudara, ya. Nah, akhirnya karena mereka meresponi itu dengan tidak benar, yang terjadi adalah mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Ya, jadi seperti juga kita, kalau kita meresponi ini dengan tidak benar, meresponi situasi keadaan kita ini dengan tidak benar, maka
ini akan terasa sangat lama, saudara. Menderita lebih lama lagi. Yang kedua, kita melihat respon yang dilakukan oleh istri Ayub. Pada saat Ayub dicobai oleh iblis, ya, iblis mengatakan, cobalah Tuhan, kau angkat perlindungan kepada Ayub. Niscaya kalau aku mencobai dia, pasti dia akan meninggalkan engkau. Nah, pada saat Ayub diambil seluruh hartanya, seluruh anaknya diambil, ya, bahkan kesehatannya juga diambil. Dia menderita sekali, ya. Dan pada saat itu istri Ayub mengatakan, kutuklah Tuhanmu dan matilah. Itu respon yang tidak benar, saudara. Ya. Tapi masih beruntunglah Ayub adalah seorang yang lurus hati, seorang anak Tuhan yang luar biasa, sehingga dia lulus daripada ujian-ujian yang dia hadapi. Dan Tuhan mengembalikan harta kekayaannya, bahkan lebih dari yang sebelumnya dia miliki, saudara. Respon yang tidak benar, satu lagi saya kasih contoh, adalah mengenai 12 pengintai. Ya. Musa mengutus 12 pengintai, 10 dan 2. Ya. 10 orang. Ketika mereka kembali kepada Musa, mereka katakan, Musa, musuh kita punya benteng pertahanan yang kuat. Posturnya adalah seperti raksasa. Kita seperti belalang kecil sekali, saudara. Jadi tidak mungkin mengalahkan mereka. Itu respon yang nggak benar, saudara. Nah, seperti itulah yang kita harus berhati-hati, saudara. Bagaimana kita meresponi keadaan seperti ini, situasi yang terjadi seperti ini. Kita tidak boleh merespon seperti itu. Kenapa? Karena akibat yang ditimbulkan akan menimpa kita dan keluarga kita. Ya, jadi kita harus merespon dengan benar. Seperti yang diberi contoh oleh Yosua dan Kaleb. Dari 12 pengintai itu, 2 pengintai adalah Yosua dan Kaleb. Yosua mengatakan bahwa kita pasti bisa mengalahkan musuh kita, karena Tuhan sudah berjanji menyerahkan tanah itu kepada kita. Luar biasa. Kita harus mencontoh Yosua. Optimisme, saudara. Yang kedua, dalam Alkitab kita melihat Raja Yosafat. Ya, kita lihat dalam kitab 2 Tawarik 20. Di situ dikatakan, ya, kerajaan Yehuda diserang oleh 2 musuh yang kuat, yaitu Bani Amon dan Bani Moab. Seperti saat ini, saudara, kita diserang oleh 2 musuh yang kuat, yaitu COVID-19, wabah COVID-19, dan resesi ekonomi, saudara. Jadi 2 musuh yang kuat yang saat ini menyerang kita. Ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia tidak pergi kemana-mana. Pertama yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan. Dia mengajak seluruh umat Yehuda berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka berdoa, seorang yang bernama Yahaziel bin Zakaria bernubuat. Ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepadanya bahwa jangan takut, Allah berperang ganti kamu. Kamu tidak usah bertempur secara fisik, Allah yang berada di depan berperang buat kamu. Ya, dan Tuhan pasti akan memberi kemenangan. Apa yang dilakukan respon dari Yosafat dan Yehuda? Mereka berdoa dan berpuasa. Seluruh keluarga mereka, anak istri mereka berpuasa. Berdoa dan berpuasa, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa mengalahkan bangsa Moab dan bangsa Amon tanpa usah bertempur. Mereka hanya duduk, melihat, menonton, dan Allah yang bertempur melawan mereka. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan menghadapi keadaan sekarang ini, saudara? Saya sedih kalau kita salah meresponnya. Yang pertama adalah kita harus memiliki roh persatuan. Ya. Efesus 4 ayat 3 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan to make the whole successful. Artinya kalau kita bersatu, pasti kita berhasil. Ya.
Saya bagikan kepada saudara, kita mengatakan dalam versi bahasa Inggris dikatakan to make the whole successful. Kalau kita bersatu pasti kita berhasil. Ya. Yang kedua, kesukaran yang saat ini kita hadapi hanyalah merupakan sebuah ujian yang tidak melampaui kekuatan kita. Artinya, ya, ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa ini tidak melebihi kekuatan kita, ujian yang kita hadapi ini, saudara. Ya, bahkan dikatakan di dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa hal seperti ini pernah kita hadapi. Saya teringat akan wabah virus flu Spanyol 1920 dan sebelumnya abad ke-19, abad ke-18 kita juga mengalami hal yang sama. Bahkan di abad ke-20 kita mengalami virus SARS, H1N1, H5N1. Jadi benarlah yang dikatakan 1 Korintus bahwa kesukaran yang kita hadapi saat ini adalah merupakan sebuah ujian, hal yang biasa. Bukan pencobaan, tapi ini perismos, yaitu ujian kalau kita mau tingkat. Ya, jadi tidak usah takut, saudara, tidak akan melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, ya, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, jadi serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Allah itu mengasihi kita dengan kasih sayang yang terdalam dan dengan hati-hati. Itu kalau saudara bisa baca dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan bahwa with the deep love. Ya. Yang keempat, sadarilah bahwa ini adalah sebuah peperangan rohani, saudara. Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 mengatakan bahwa persiapkanlah perlengkapan senjata Allah. Ya, saudara bisa baca di situ apa saja yang masuk dengan senjata Allah. Kita harus menyadari bahwa ini adalah sebuah peperangan rohani. Kita harus melengkapi seluruhnya dengan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah doa dan berpuasa. Dan yang terakhir, saya mau mengatakan bahwa kita adalah umat pemenang. Kita pasti bisa melewati semua ini dengan baik. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, saudara. Banyak berdoa, banyak berpuasa, persatuan, unity dalam keluarga saudara. Dan saya percaya Tuhan Yesus mampu mengubah ini semua. Mau, saudara? Ya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.